Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Savitri, NIM 7211419191 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019 akan mempresentasikan bab 3 tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perdagangan elektronik adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka sebuah browser web. Selanjutnya, e-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua jenis e-commerce. Yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen atau business to consumer yang mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua, ada e-commerce bisnis ke bisnis atau business to business yang mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Selain itu, e-commerce di luar batas perusahaan lainnya ada pemerintahan elektronik atau e-gov. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan antara pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis antara pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Dapat diatasi karena biaya sumber daya komputasi pada akhirnya akan menurun seperti yang dijelaskan pada hukum Moore. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Perusahaan pada umumnya akan menggunakan jaringan telekomunikasi yang aman, yang dimonitor terus-menerus untuk akses yang tidak terotorisasi. Kemudian yang selanjutnya, piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Rencana bisnis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meningkatkan keunggulan kompetitif. Maka pertama, perusahaan harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence sehingga dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan masing-masing unsur lingkungan. Business intelligence adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Business intelligence yang pertama ada basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua objek. Perusahaan menggunakan berbagai basis data ini untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena ia lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Selanjutnya, mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut terdapat di situs-situs web tersebut. Dengan adanya sistem interorganisasional atau interorganisational system atau IOS, perusahaan bekerja sama sebagai suatu unit yang terkoordinasi meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Manfaat iOS yang pertama, efisien komparatif, yaitu para mitra bisnis dapat menyediakan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah daripada pesaing mereka. Ada dua jenis, yaitu efisien internal dan efisien interorganisasional. Yang kedua, ada kekuatan penawaran, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggan untuk menguntungkan dirinya. Di antaranya ada fitur-fitur produk yang unik, yang kedua menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan yang terakhir meningkatkan biaya perpindahan. EDI atau Electronic Data Interchange atau pertukaran data. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI merupakan implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan alternatif iOS yang lain. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukan dalam cara proaktif atau reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Pengaruh penerapan. Yang pertama, tekanan kompetitif.
Ketika perusahaan dalam posisi buruk, maka diberikan tekanan yang kuat seperti EDI dengan cara yang reaktif. Yang kedua, penggunaan kekuasaan. Ketika sebuah perusahaan dapat memaksakan kekuasaannya atas anggota lain, ia akan proaktif dalam menerapkan iOS. Yang ketiga, kebutuhan internal. Ketika perusahaan sadar bahwa partisipasi dalam iOS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan operasinya, perusahaan tersebut akan melakukan pendekatan atas iOS dengan cara yang proaktif. Yang terakhir, dukungan manajemen puncak. Tanpa melihat apakah perusahaan tersebut bertindak dengan cara proaktif maupun reaktif, dukungan manajemen puncak selalu akan mempengaruhi keputusan. Manfaat-manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisien operasional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Dan yang terakhir, memperbaiki layanan pelanggan. Strategi untuk e-commerce. Yang pertama, produk-produk digital, yaitu produk dan jasa tertentu yang dapat dikirimkan ke konsumen melalui internet. Contohnya lagu, film, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang kedua, produk-produk fisik, yaitu produk dan jasa tertentu yang tidak dapat langsung dikonsumsi melalui internet, tetapi harus dikirimkan kepada konsumen. Yang ketiga, ada penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Dan yang keempat, ada pemerintahan elektronik atau e-government, adalah pengguna elektronik informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain berkenaan dengan pemerintahan. Menggunakan internet dengan World Wide Web, yaitu informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen-dokumen hypermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentu alamat yang unik. Cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web. Sedangkan superhighway informasi untuk menggambarkan sesuatu yang positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Yang selanjutnya, aplikasi bisnis internet. Dapat diaplikasikan di e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit, dan juga di aplikasi retail. Kemudian, saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Kemudian, menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan. Kemudian, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan yang terakhir, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Kemudian yang selanjutnya, dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Amerika Serikat telah melihat tingkat pertumbuhan tahunan e-commerce yang substansial sebesar hampir 15% selama 5 tahun terakhir. Jumlah e-commerce yang luar biasa terjadi antar bisnis. Eropa, Jepang terus maju dengan aplikasi-aplikasi bisnis yang inovatif. Ini juga akan memungkinkan pelanggan dengan telepon 3G. Bahkan telepon 4G yang lebih cepat telah diuji di Cina dan Jepang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.